untuk menyelamatkan anggota keluarga yang ditangkap. Dua penghuni gelandangan dengan tegas menyusup ke dalam selokan. Namun karena jaraknya terlalu jauh, bahkan jika mereka sampai di sana, mereka sudah harus makan. Saat itu, anak laki-laki tiba-tiba menyalakan lilin, kemudian melepaskan pengait pengaman. Sekali injak pedal gas, akselerasi nitrogen langsung aktif. Detik berikutnya, mobil melesat seperti roket. Melalui pipa, mereka meluncur dengan cepat. Dalam sekejap, mereka tiba di pabrik susu. Mereka kebetulan menemukan adik di jalur produksi. Keduanya segera memanjat ke tempat yang lebih tinggi. Mereka melemparkan tali ke arah mulut botol untuk menyelamatkan adik. Saat mereka hendak menariknya ke atas, jalur produksi justru memasuki jalan berkelok. Tali yang terhubung pun putus dengan suara keras. Yang mengerikan adalah botol sudah sampai di area pengemasan. Susu mengalir deras seperti banjir. Dalam sekejap, botol sudah terisi penuh, tanpa menunggu reaksi dari adik. Detik berikutnya, mulut botol tertutup oleh tutupnya. Saat Adi mencari cara untuk menyelamatkan, ia tidak menyadari bahwa dirinya juga sudah terjebak dalam krisis. George yang mengejar di depan dengan gila memecahkan botol. Dalam situasi yang sangat genting ini, Kevin melemparkan tali ke pengendali. Kedua orang itu berhasil melarikan diri di depan George. Namun saat itu susu yang telah selesai diproses akan segera dikemas. Pada saat krisis, orang tua mereka tiba tepat waktu, melemparkan kait ke jalur produksi, tepat mengenai sasaran. Ayah segera meluncur turun mengikuti jalur tali, mengarah ke botol yang mengenai anak laki-laki. Dengan botol yang pecah, anak laki-laki berhasil diselamatkan. Namun saat semua orang bersuka cita, George tiba-tiba muncul, mengulurkan tangan besarnya dan langsung merampas akta rumah. Namun ia tidak ingin berhenti di situ. Langsung menggunakan sapu untuk menangkap mereka semua. Untuk dapat menghabisi penghuni gelandangan, George mengikat beberapa orang di atas nampan. Pertama, dia melempar Kevin yang banyak bicara ke dalam tungku. Kemudian memulai program pengemasan. Dia berencana mengurung beberapa orang di dalam keju. Setelah melakukan semua ini, George segera mengemudikan mobilnya menuju balai kota pembangunan. Pada saat itu, beberapa orang di atas papan sudah berada dalam bahaya. Dalam momen krisis, Peter tiba tepat waktu. Memanfaatkan momen sebelum tekanan mencapai batas, dia melompat. Dengan bantuan inersia, dia berhasil menggeser saluran semprotan. Keluarga penghuni gelandangan akhirnya bisa diselamatkan. Sementara itu, Adi memberitahu Peter tentang semuanya. Kemudian, semua orang segera pergi mengejar George. Saat ini, George sudah tiba di departemen pembangunan kota. Namun, dia menemukan bahwa ini hanyalah sebuah gudang. Saat dia hendak berbalik, kakinya tergelincir. Dia langsung jatuh ke tanah, bangkit dan menyadari bahwa tali sepatunya entah bagaimana terikat. Namun, saat George membungkuk untuk mengikat tali sepatunya, jarum besi di belakangnya sudah siap menyerang. Ternyata penghuni gelandangan sudah tiba di sini lebih awal. Mereka telah menyiapkan jebakan di dalam gudang sebelumnya. Sebelum George sempat bereaksi, sepasang ayah dan anak perempuan turun dari atas dengan membawa selotip. Mereka melilitkan selotip itu beberapa kali. Mereka berhenti setelah tangan George terikat sepenuhnya. Namun, semua orang masih meremehkan George. Dengan sedikit usaha, dia berhasil melepaskan diri dari selotip. Kemudian, dia menutupi beberapa orang dengan tempat sampah. Namun, saat itu George kembali menghadapi kesulitan. Dia tidak tahu alat apa yang harus digunakan untuk mengatasi mereka. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari atas kepalanya. Dalam sekejap, banyak penghuni gelandangan melompat turun. Mereka dengan cepat turun ke tanah mengikuti tali. Sebelum George bereaksi, mereka menyalakan saklar kipas. Dengan berputarnya kipas, banyak tali berputar dengan cepat. Dalam sekejap, tali-tali itu terpilin menjadi satu. George juga diikat. Dia sudah tidak lagi menunjukkan sikap angkuh. Saat itu, keluarga si anak juga berhasil diselamatkan. Yang menyelamatkan mereka adalah Kevin. Ternyata Kevin yang dibuang ke dalam tungku berhasil melarikan diri secara diam-diam. Saat ini George meskipun terikat, namun di dalam hatinya, dia masih tidak mengakui para penghuni ini. Begitu kata-katanya selesai, dari setiap sudut gudang, seketika muncul banyak penghuni. Ternyata anggota suku mereka tidak punah, melainkan bersembunyi di setiap sudut kota. Menghadapi ribuan penghuni di bawah kakinya, hati George mulai merasa takut. Saat itu Peter datang ke gudang bersama kepala detektif. Akibatnya, keadaan di dalam seketika kembali normal. Menghadapi pertanyaan kepala detektif, George justru mengabaikannya. Dia hanya bisa tersenyum bodoh mengingat kejutan yang baru saja terjadi. Segera, kepala detektif memutuskan untuk menangkapnya. Di akhir cerita, keluarga Peter pindah kembali ke rumah lama. Para penghuni juga kembali hidup di bawah lantai, menjadi tetangga yang baik dengan keluarga Peter. Sementara Kevin dan Adi berjalan bersama. Mereka terus mencari kota baru untuk dijelajahi.